Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم عن النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam sahih beliau, ja'a rajulun minal yahud ila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Datang seorang laki-laki dari Yahudi menjumpai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, innakum taqra'una ayatan law nuzilat fina la akhadna 'idan. Wahai Umar, kalian membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran. Kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami, niscaya kami akan menjadikan hari turun ayat tersebut sebagai hari raya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ayu ayatin taqsudu, ayat apa yang kau maksudkan?
Kemudian Yahudi tersebut berkata, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah menyempurnakan agamaku untuk kalian, dan aku telah menyempurnakan nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya aku tahu kapan turun ayat ini dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ini merupakan dari sekian banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Dan tentunya di antara nikmat yang paling besar adalah nikmatul Islam dan nikmatul iman. Dan ada hal-hal yang perlu untuk kita ketahui, bagaimana cara menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan di antara bentuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari agama yang Allah anugerahkan kepada kita, kita meyakini bahwasanya tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali hanya agama Islam. Seluruh agama-agama yang ada di muka bumi ini, seluruhnya adalah agama-agama kekufuran. Kalau seandainya mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan prinsip yang sangat agung dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innad dina indallahil Islam." Hanya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghil ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang seseorang berharap selain daripada Islam sebagai agamanya, sebanyak apapun amalan yang dilakukan, sebaik apapun akhlaknya, sebanyak apapun masjid yang dia bangun di muka bumi Allah, sebanyak apapun jamaah imam masjid yang umrahkan, kalau seandainya dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kebaikan tersebut akan ditolak oleh Allah Rabbul Alamin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma' min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima jitu bih illa kanu min ashabil jahim." Tidak ada satupun dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang mereka mendengar datangnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia tidak beriman kepadaku kecuali mereka adalah penghuni neraka jahanam. Ini merupakan khabar yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan ada sedikit pun keraguan dalam hati kita. Islam adalah agama yang benar. Jangan ada keraguan sedikit dalam kalbu kita. Seluruh agama yang ada di muka bumi ini adalah agama yang kufur. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin, mereka berada dalam neraka jahanam, kata Allah, dan mereka kekal selama-lamanya, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah Rabbul Alamin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menentang di dalam Al-Qur'anul Karim orang-orang yang mereka mengaku beriman kepada Allah, orang-orang yang mengaku beriman kepada Rasul, mengaku beriman kepada hari akhir, tidak dianggap keimanannya tersebut sampai mereka berlepas diri dari agama-agama kekufuran, sampai mereka berlepas diri dari seluruh orang-orang kafir yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsipnya dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah." Engkau tidak akan pernah mendapatkan satu kaum pun, kapanpun dan dimanapun, yang mereka beriman kepada Allah, yang mereka beriman kepada hari akhir, tetapi mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang jelas bermusuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada permusuhan yang lebih besar di muka bumi ini, tidak ada kriminalitas yang paling dahsyat di muka bumi ini kecuali orang-orang yang tidak mengakui ketuhanan Allah Rabbul Alamin. Tidak ada kriminalitas yang paling besar orang-orang yang tidak mengaku
menerima kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika seseorang berkata, saya salat, saya puasa, saya haji, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul, dan saya berislam, akan tetapi untuk mengkafirkan agama selain daripada Islam saya tidak mau. Terlalu ekstrim. Hanya Islam saja yang benar. Surganya Allah Subhanahu wa taala terlalu luas. Oleh karena itu jangan orang Islam mengklaim hanya saja dia yang masuk surga. Sebanyak apapun ketaatan yang dia lakukan, sebanyak apapun haji yang dia kerjakan, kalau seandainya dia tidak mengimani kekafiran orang-orang kafir, maka tidak akan diterima kebaikan mereka sebanyak apapun itu. Oleh karena itu para ulama ketika mereka mendefinisikan tentang apa itu Islam, mereka mengatakan al-Islam, al-istislam lillahi bitauhid, wal inqiyadu bita'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah ketunduk patuhan seseorang hanya kepada Allah dengan mengikat ketaatan hanya kepadanya, beribadah hanya kepadanya, dan berlepas diri dari segala bentuk kekufuran dan berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Ketika orang-orang musyrikin mereka mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk juga bersama-sama beribadah kepada selain Allah, dan sebagai lambang dan kampanye toleransinya Abu Lahab pada waktu itu, toleransinya Abu Jahal pada waktu itu, ketika mereka melihat tidak akan mungkin Islam ini dihilangkan di Mekah, kemudian mereka berkata, wahai Muhammad, apapun yang kamu inginkan kami akan berikan. Engkau ingin harta kami berikan, engkau ingin wanita kami berikan, tapi engkau hentikan agamamu ini. Dan itu sesuatu yang gak mungkin dihentikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Abu Lahab menawarkan toleransi kepada Rasulullah SAW, yang toleransi itu hari ini disuarakan oleh sebagai tokoh agama, disuarakan oleh sebagian kiai, disuarakan oleh sebagian ustaz, disuarakan oleh sebagian yang dikatakan sebagai ulama, untuk toleransi kepada agama selain Islam. Hanya tidak boleh orang Islam meyakini agamanya saja yang benar. Sementara para hadirin, toleransi ini, seruan ini sebenarnya seruan Abu Lahab, seruan Abu Jahal, kemudian diadopsi kembali hari ini dan diperbaharui lagi hari ini. Mereka mengatakan, ya Muhammad, kalau seandainya memang engkau tidak menghentikan agamamu agar kita hidup rukun di kota Mekah ini, agar kita tidak terjadi keributan dan semisalnya, tahun ini kita menyembah Tuhan, tahun depan kita menyembah Tuhan kami. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Quran pada waktu itu? Afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengungkapkan, untuk menyatakan kalimat yang sangat tegas akan adanya perbedaan di antara agama kekafiran dengan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa ghairullah, apakah kepada selain Allah, atamuruni, engkau memerintahkan aku untuk beribadah kepadanya, wahai orang-orang jahil. Allah Subhanahu wa taala melakopi dan menamakan orang-orang yang mengajak toleransi atas nama ini adalah toleransi yang diseru oleh orang jahil. Walaupun ada seorang profesor, walaupun ada seorang doktor, apapun jabatan Anda, apapun kedudukan Anda jahil di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau Anda mengajak manusia untuk menyamakan seluruh agama yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah kalian ingin menyamakan antara orang-orang mujrimin dengan orang-orang mukminin? Di mana akal kalian? Bagaimana kalian menghukumi suatu perkara tersebut? Karena tidak akan mungkin sama antara orang Islam yang beribadah hanya kepada Allah dengan orang-orang kafir musyrikin yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Islam tidak mengajarkan kebaikan. Bukan berarti Islam tidak ada toleransinya kepada orang kafir. Tidak. Islam mengajarkan toleransi, dan toleransi Islam itu jauh lebih hebat dari semua orang-orang yang mengajak toleransi hari ini.
Anda jangan berbicara tentang kemanusiaan hewan. Mana agama yang mengajarkan kebaikan ya walaupun kepada hewan yang tidak punya akal? Kita bisa melihat bagaimana orang kafir mereka menyembelih hewan, bagaimana mereka menyembelih sapi, bagaimana mereka menyembelih kambing. Tidak ada rasa kasih sayang kepada binatang. Sementara Islam ribuan tahun yang lalu, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Inna Allah kataba ala kulli syai'in, fa idza qataltum fasinu qitla, wa idza dzabhtum fasinu dzibha, wal yuhidda ahadukum syafratu wal yurihda bihata. Hendaknya apabila kalian menyembelih hewan-hewan kalian, kalian tajamkan pisau-pisau kalian agar hewan yang kalian sembelih itu bisa mati dalam keadaan tenang. Bagaimana lagi dengan orang kafir? Ketika Khubayb radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditangkap oleh musyrikin di awal Islam pada waktu itu, dan Khubayb mau dieksekusi. Kemudian tiba-tiba ada seorang anak musyrik membawa pisau. Dia datang mendatangi Khubayb radhiyallahu taala anhu, dan ibunya berteriak, dia takut Khubayb akan membunuhnya. Kemudian Khubayb berkata, engkau tidak perlu khawatir. Nabi kami Islam tidak pernah mengajarkan kami untuk melukai anak kecil. Aku tidak akan pernah melukai dia, walaupun bapaknya akan membunuh saya, walaupun bapaknya akan menyiksa saya. Demikianlah rahmatnya Islam, demikianlah kasih sayang Islam para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang sama sekali untuk kalian berbuat baik kepada mereka, bersikap adil kepada mereka, selama mereka tidak memerangi kalian dikarenakan agama-agama kalian. Kalau mereka tidak mengusir kalian dari tempat kalian, silakan kalian berbuat baik kepada mereka, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip dalam Al-Qur'an bagaimana bentuk toleransi kita dengan mereka. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanannya ahlul kitab itu halal buat kalian. Tidak semua makanan yang datang dari mereka haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, bahkan imamnya zuhada, beliau menerima makanan dari orang Yahudi. Bukankah ini bentuk toleransi yang luar biasa dari Islam? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Jangan kau jidali ahlul kitab, jangan kau berdebat dengan orang-orang kafir kecuali dengan cara yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan masyarakat Indonesia, masyarakat muslim di Indonesia sebagai contoh, dan juga muslimin yang lainnya di negeri yang lainnya, ketika umat Islam mereka adalah kaum mayoritas dalam sebuah negeri, apakah orang-orang kafir hari ini bisa hidup tenang di sini? Apakah orang-orang kafir mereka hidup nyaman di negeri orang Islam? Bahkan kalau di Jakarta mungkin masyarakatnya datang dari beraneka suku. Di tempat kami di Aceh, yang kebanyakan adalah suku Aceh, yang mana suku Aceh adalah muslim. Sementara banyak di sana orang Cina yang kafir, banyak di sana orang-orang Kristen. Bahkan mereka membangun gereja-gereja mereka, mereka membangun tempat ibadah mereka. Tidak pernah ada dalam sejarah yang kita ketahui umat Islam mengganggu ibadah mereka, umat Islam menghancurkan gereja mereka, umat Islam menghancurkan bisnis mereka. Kalau seandainya Islam sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang liberal, yang mereka sebenarnya memang sangat benci kepada Islam. Islam adalah agama yang auf darah, Islam adalah agama yang radikal. Kalau anda mengatakan Islam adalah agama yang radikal, sudah tidak ada orang kafir di muka bumi Islam ini, sudah tidak ada orang kafir di Indonesia ini. Tapi justru mereka hidup bahagia, tentram, aman di negeri orang Islam. Tapi justru ketika umat Islam tinggal di negeri-negeri minoritas, contoh Spanyol, ketika Nasrani berhasil menguasai Spanyol yang tadinya adalah penduduknya muslimin, tidak ada yang mereka sisakan dari kehidupan dari saudara-saudara kita muslimin. Mereka hanya dua punya pilihan, dia murtad dari agamanya atau dia dibunuh, atau dia pergi dari negeri tersebut. Tapi negeri-negeri yang dijajah oleh muslimin, atau negeri-negeri yang berhasil dikuasai oleh muslimin, negeri Yaman, sampai hari ini masih ada Yahudi di negeri Yaman. Padahal sahabat Rasulullah SAW menguasai negeri Yaman pada waktu itu. Sampai hari ini ada orang Yahudi tinggal di negeri Yaman. Ini menunjukkan toleransi Islam itu sangat luar biasa. Oleh karena itu kalian wahai orang kafir,
Jangan mengajarkan kepada kami bagaimana cara bertoleransi, karena agama kami adalah agama rahmatan lil alamin. Dan jangan kemudian kalian jadikan amalan-amalan sebagian orang yang dia berKTP Islam, kemudian amalan mereka lah yang Anda jadikan sebagai acuan untuk menjatuhkan Islam. Namun sebesar apapun usaha yang kalian lakukan, Islam tidak akan pernah lenyap di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana wa aqimus shalah. Allah